Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab Tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita akan mengkaji tafsir surat Asy-Syams, surat Wasyamsi Wadduhaha. Kita baca ayatnya, kemudian insyaallah kita akan mempelajari beberapa ayat dari surat yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baca artinya, Bang Jainuri. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiriminya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan langit serta pembinaannya, penjagaannya. Ini pembinaannya, dan langit serta pembinaannya. Dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Surat Wasyamsi Wadduhaha atau surat Asy-Syams termasuk surat Makkiyah yang artinya diturunkan sebelum hijrah. Surat Asy-Syams dan surat Wal-Laili Idza Yaghsha atau surat yang semisalnya disunahkan dibaca ketika sholat Isya. Jadi sholat Isya sunnahnya bacaannya sedang, tidak pendek dan tidak terlalu panjang. Sunnah bacaan sholat Isya adalah sedang, tidak pendek dan tidak terlalu panjang. Adapun sholat maghrib sunnahnya ada 3. Kadang-kadang yang paling sering adalah pendek, kadang-kadang sedang, dan kadang-kadang sangat panjang. Jadi sholat maghrib kadang-kadang panjang. Adapun sholat Isya hanya pertengahan saja riwayatnya. Itu membaca surat Was-Sama'i Wat-Thariq, surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-Ataka Hadithul Ghashiyah. Seperti surat ini, Wasyamsi Wadduhaha. Ini disunnahkan dibaca ketika sholat Isya. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan hadis Jabir yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Dan Mu'adz ini sholat isya mengimami jamaahnya dengan sholat yang sangat panjang. Ini coba dibayangkan, sholat isya 4 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Baqarah. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat An-Nisa. Sehingga ada seorang sahabat yang ketika itu ada keperluan, dia keluar dari jamaah. Kemudian selesai sholat, disampaikan kepada Mu'adz, ada orang yang keluar dari jamaah kita tadi. Mu'adz berkata, orang tersebut adalah orang munafik. Padahal Mu'adz sholatnya sangat panjang. Dan orang tadi ada keperluan, untuk mengairi sawahnya atau kebun kurmanya. Setelah mendengarkan ucapannya Mu'adz, orang ini melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah engkau tukang apa? Fitnah. 3 kali beliau bersabda demikian kepada Mu'adz. Beliau menegur dengan keras kepada Mu'adz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Halla shallaita bisabbihi isma rabbikal a'la." Kenapa engkau tidak mengimami mereka membaca sabbihi isma rabbikal a'la dan membaca wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Jadi surat-surat ini menjelaskan, atau surat-surat ini disunnahkan dibaca pada sholat isya. Dan sholat isya itu sunnahnya tidak terlalu panjang, tetapi tidak pendek, membaca surat seperti Al-Falaq, An-Nas. Jadi sunnahnya membaca surat yang seperti ini, Wadduha, atau surat Was-Sama'i Dzatil Buruj. Ini surat yang sedang, tidak terlalu panjang dan juga tidak sangat panjang. Kemudian di antara faedah yang diambil, jika seseorang mengadukan imamnya terlalu panjang, harus dilihat, lalu memakai hadisnya Mu'adz. Mu'adz itu ditegur Nabi SAW karena membaca surat Al-Baqarah. Jadi satu sholat ada Al-Baqarah ditambah An-Nisa berapa juz? Sekitar 4 juz. Jadi An-Nisa rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang pertama Al-Baqarah. Jadi kemungkinan kalau sholatnya dimulai jam 8, selesainya jam mungkin jam 10 atau jam 11, 3 jam. Maka sahabat tersebut lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'adz ibnu Jabal. Sekarang ada jamaah mengadu, imamnya terlalu panjang.
Ketika ditanya apa yang dibaca imamnya, baca amma yatasa'alun. Tidak ada bandingannya dengan bacaannya apa? Mu'adz bin Jabal. Jadi kita kalau mengamalkan hadis atau menerapkan hadis harus adil. Ini terlalu panjang. Amma yatasa'alun itu tidak terlalu panjang, termasuk masih sedang. Yang panjang yaitu Al-Baqarah atau Ali Imran atau Al-Maidah, ini panjang. Yang satu halaman ini masih dikatakan sedang, tidak terlalu panjang. Wallahu a'lam. Kemudian kita membahas makna dari surat Asy-Syams. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian ada ayat-ayat yang menyebutkan sumpahnya Allah, itu menunjukkan pentingnya kandungan dari ayat yang disampaikan. Seperti surat Wal Asr. Ini surat yang sangat agung, karena Allah memulainya dengan apa? Sumpah. Seperti firman Allah, Wadduha atau Wal Fajri, dan yang lainnya. Apabila surat dimulai dengan sumpah, menunjukkan agungnya surat tersebut dan menunjukkan pentingnya perkara yang disebutkan Allah diawali dengan sumpah. Kemudian sumpah yang paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam satu surat adalah disebutkan pada surat ini. Jadi Allah bersumpah sampai 7 kali, atau Allah bersumpah berkali-kali. Kita hitung sumpahnya Allah. Coba dihitung berapa kali di sini? 9. Berapa Bang Jainurin? 9. Ada yang mengatakan 9. Nah, kita hitung saja. Bismillah. Wasyamsi, 1. Demi matahari. Wadduhaha, dan demi waktu duha. 2. Wasyamsi wadduhaha. Nah, ini berarti ada 2. Kemudian wal qamari idza talaha. Ini 3. Demi bulan apabila mengikuti matahari. Sekarang berapa? 4. Jadi wasyamsi wa duhaha, ini 2 sudah. Demi matahari dan demi waktu duha. Demi matahari dan demi cahaya di waktu duha. Ini 2. Wal qamari idza talaha. 3. Wan nahari idza jallaha. 4. Demi siang hari apabila terang, apabila bersinar. Wal laili idza yakshaha. Ini 5 ya. Demi malam hari apabila menutupi siang hari.
Kemudian was-samai, demi langit. Berapa sekarang? 6. Wa ma banaha, dan demi bangunannya. Apa di situ Bang Jainuri? Itu Pembinaannya. hamparannya sini, dan bumi serta hamparannya. Bukan, ayat kelima. Demi langit Serta pembinaannya. wallahu alam. Ini pembinaan dari mana ini? Demi langit dan demi bangunannya yang kokoh. Berapa? Tolong dihitung. 7. Wal ardi, demi bumi. Berapa sekarang? 8. Wa ma tohaha, dan demi hamparannya. 9. 8 iya. 8 ya. Wa samsi wa duhaha 2. Wal qamari 3. Wan nahari 4. Wal laili 5. Was samai 6. Wa ma banaha 7. Wal ardi 8 ya. Wa ma tahaha 9. Wa nafsin, berapa sekarang? 10. Wa nafsin, demi jiwa. Wa ma sawaha, dan demi yang meluruskannya. Gimana Bang Jainur di situ? Menghilangkan kepada jiwa. Penyempurnaannya. Demi penyempurnaannya. Jadi ada 11. Demi jiwa dan demi penyempurnaannya, itu menciptakannya lurus di atas fitrah yang lurus. Kemudian apa faedahnya dari menghitung sumpah tadi? Apa jawabannya? Jadi kalau orang bersumpah demi Allah, tallahi, wallahi, billahi. Kemudian di sini apa jawaban sumpahnya? Kenapa Allah sampai bersumpah sampai 11 kali? Jadi Allah bersumpah sampai 11 kali. Jadi huruf waw adalah huruf sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sampai 11 kali sumpahnya untuk menjelaskan agungnya perkara jiwa, perkara hati. Maka Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jawabannya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung siapa yang mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah sampai bersumpah 11 kali untuk menjelaskan agungnya perkara jiwa, perkara hati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam badan terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut
baik, maka seluruh badan akan baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah semua anggota badan. Ala wahyal qalbu, dan ingatlah segumpal daging adalah apa? Hati. Jadi ayat ini menjelaskan agungnya perkara hati, perkara jiwa. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa yang mensucikannya, dan sungguh celaka dan terhina siapa yang mengotorinya. Dan jiwa seseorang mempengaruhi amalnya. Jiwa seseorang mempengaruhi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingatlah, seseorang itu tidak bisa suci, tidak bisa sadar walaupun dinasihati manusia yang terbaik, apabila jiwanya kotor, apabila hatinya tidak bersih. Walaupun dinasihati manusia yang paling terbaik sekalipun, apabila jiwa ini kotor, jiwa ini tidak bersih, maka nasihat yang disampaikan tidak bermanfaat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak menjadikannya mengambil pelajaran. Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahlaha. Tanah suci tidak mensucikan penduduknya. Ini tanah suci. Jadi orang yang ada di tanah suci, apakah dia harus suci? Belum tentu. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka berada di tanah suci. Madinah itu tanah suci. Mereka berada di waktu yang paling suci. Jadi waktu yang paling suci adalah waktu ketika Nabi SAW masih hidup. Karena wahyu turun setiap pagi, setiap siang, setiap sore, dan setiap malam. Turunnya wahyu itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu yang terbaik secara mutlak adalah masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contohnya malam Lailatul Qadar itu adalah waktu yang paling mulia. Kemudian bagaimana Lailatul Qadar di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi tanah suci, waktu suci. Kemudian yang memberi nasihat adalah manusia yang paling apa? Paling suci. Tetapi jiwa kotor tidak bermanfaat. Jiwa yang dinasihati kotor. Jiwa yang dinasihati kotor. Maka nasihat yang disampaikan tidak akan berpengaruh. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditertawakan oleh orang-orang munafik. Setelah menyampaikan ayat ditertawakan. Mereka berkata, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalau dia itu benar berarti kita ini lebih dungu daripada keledai. Kemudian mereka tertawa. Lalu ada yang mengatakan, hei, jangan mentertawakan.
Muhammad SAW. Nanti ada yang melapor. Mereka berkata, oh gampang, kita bersumpah saja, dia langsung percaya, tertawa lagi. Jadi sekiranya orang munafik mencela Rasulullah SAW, dan ada sahabat yang lapor, lalu orang munafik berkata, wallahi ya Muhammad, kami tidak mengatakannya. Maka Nabi SAW sudah, karena mendengarkan kalimat wallahi, maka beliau membiarkan. Ini malah dijadikan bahan candaan oleh orang-orang munafik. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Namun mereka tidak bergeming. Kenapa? Karena kerasnya jiwa, karena kerasnya hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah 11 kali menurut hitungan kita tadi. Bisa dikoreksi, mungkin berapa sampai ada yang mengatakan berapa? Ada tadi situ dah. Enggak. Ada anak dengar Ustadz siapa ini? Itu dah. Ya bisa dikoreksi nanti. Kalau kita menghitung berapa tadi? 11. Ini wallahu alam lebih 11, lebih cenderung kepada 11. Tapi tidak apa-apa. Intinya surat ini adalah surat yang paling banyak sumpahnya. Lalu adalah pertanyaan, surat manakah? Ini tambahan faedah. Surat manakah yang paling banyak sumpahnya? Surat apa? Iya, surat Asy-Syams. Iya. Iya. Sekarang 3 surat yang paling pendek ada di dalam Al-Quran. 3 surat yang paling pendek. Kira-kira surat apa? Al-Kautsar, Wal Asr, kemudian apa? An-Nasr. Al-Ikhlas 4. An-Nasr yaitu idza jaa nasrullah. Waalaikumsalam. Jadi surat apakah yang paling banyak disebutkan sumpahnya Allah? Jawabannya surat Asy-Syams. Kalau ada pertanyaan, surat apakah yang paling pendek? Jawabannya ada 3. Kalau dilihat dari sisi hurufnya ya surat Al-Kautsar. Kalau dilihat dari ayatnya ada 3 surat. Surat Wal Asr, surat Al-Kautsar, kemudian surat Idza Jaa Nasrullah. Ada pertanyaan lagi. Surat apakah yang setiap ayat ada nama Allah? Ayo. Ada Allahnya. Allahnya. Setiap ayat. Coba hitung. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Tidak ada. Lam yalid. 2 ada. Sulit ini. Iya. Sulit ini. Surat yang setiap ayat, catat ya, ini mungkin agak sulit. Iya. Di luar ujian. Surat yang setiap ayat ada lafaz Allahnya. Surat Al-Mujadilah. Sulit ini. Iya. Coba siapa yang baca Al-Quran ini? Lihat nih, setiap ayatnya ada Allah, ada lafaz Allahnya.
Ya Bang Sofyan, ya Bang Sofyan. Iya. Setiap ayat ada Allah. Ya, Allah kan ada Allah, Allah. Sampai terakhir ada Allah. Hah? Bang Sofyan, ya Bang Sofyan. Pas ya. Nah, terakhir. Surat apa yang paling banyak ya ayyuhalladzina amanu? Al-Hasr. Al-Hasr. Al-Hujurat apa Al-Hasr? Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah enggak ada. Ayatnya banyak Al-Baqarah. Tapi banyakan yang Al-Hujurat. iya. Al-Hujurat apa Al-Hasr? Surat yang paling banyak ya ayyuhalladzina amanu surat Al-Maidah. Surat yang paling banyak penyebutan ya ayyuhalladzina amanu surat Al-Maidah. Ini tambahan faedah saja. Iya, 20 ayat. Apa? Al-Maidah. Al-Maidah. 20 kali diulang. Iya, ya ayyuhalladzina amanu paling banyak. Kemudian surat yang setiap ayatnya ada Allah, surat apa? Al-Mujadilah. Kemudian surat yang paling banyak disebutkan sumpah apa? Asal. Tambahan faedah. Jadi surat yang paling banyak disebutkan sumpah Allah adalah surat Wasyamsi wadduhaha. Apa jawaban sumpahnya? Jawabannya tentang masalah jiwa. Iya, tentang jiwa. Jiwa yang baik dan jiwa yang apa? Kotor. Jiwa yang bersih. Qad aflaha man zakkaha. Ini jawaban sumpahnya. Ini karena orang bersumpah itu apa maksud dari sumpahnya? Demi Allah. Apa maksudnya demi Allah? Maksudnya demi Allah saya seperti ini. Contohnya. Ini Allah bersumpah demi matahari, demi waktu duha, demi bulan. Kemudian Allah menjawab sumpahnya. Ini jawaban sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka bagi orang yang mengotori apa? Jiwanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Zakkiha, sucikanlah, karena engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah penolongnya. Demikian wallahu alam. Kemudian kita mengkaji satu persatu makna ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Demi matahari dan waktu duha. Demi matahari dan demi waktu duha. Al-Imam Ibnu Jarir berkata di sini, was-shawab annallaha an yuqal aqsamallahu bisyams wa nahariha. Yang benar pada ayat ini adalah Allah bersumpah dengan matahari
dan bersumpah demi waktu siang. Jadi ada dua sumpah pada ayat ini. Allah bersumpah menyebutkan matahari, wasyamsi wa duhaha, supaya kita mengambil pelajaran dan supaya kita mengambil faedahnya. Yang pertama, bahwasanya matahari adalah ciptaan Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang memperjalankannya, supaya kita merenungkan kebesaran Allah dan supaya kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menciptakan matahari adalah Allah, yang memperjalankan matahari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh tercela siapa yang mengabaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa bil-laili afala ta'qilun, dan dengan malam hari apakah kalian tidak merenungkannya? Qul ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, apabila Allah menjadikan siang ini terus menerus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapakah sesembahan selain Allah yang mampu mendatangkan malam hari kepada kalian supaya kalian bisa beristirahat? Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Apabila Allah menjadikan malam hari ini terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan dari selain Allah, sesembahan dari selain Allah yang mampu mendatangkan kalian siang hari? Man ilahun ghairullah ya'tikum, siapa Tuhan dari selain Allah yang mampu mendatangkan kalian siang hari? Afala tubsirun, tidaklah kalian melihat betapa besarnya, betapa sempurnanya kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Allah berfirman, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengikuti matahari, demi bulan apabila mengikuti. Jadi talaha artinya ittaba'aha. Qala Mujahid ay tabi'aha. Demi bulan apabila mengikuti matahari. Wa qala Ibnu Abbas ayatlun nahar. Jadi bulan ini mengikuti siang. Apabila matahari terbenam, muncullah bulan. Idza saqatas syams, apabila matahari terbenam, diikuti dengan terbitnya bulan. Maka Allah berfirman, wal qamari idza talaha. Kemudian ayat yang ketiga, wan nahari idza jallaha,
demi siang hari. Idza jallaha ay idza adha'a, apabila menyinari. Idza jallaha, demi siang hari. Idza jallaha ay adha'a, apabila bersinar, apabila terang benderang. Wa qala Qatadah berkata, idza ghasyiyahan nahar, apabila siang hari meliputi bumi, artinya menerangi kegelapan, sehingga siang hari terang benderang. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, wal-laili idza yaghshaha, apabila malam hari jika menutupi matahari, atau demi malam hari jika menutupi alam semesta dengan kegelapannya. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sedikit di antara kita yang mentadaburinya, sedikit di antara kita yang merenungkan pergantiannya siang dan malam, sedikit di antara kita yang merenungkan terbitnya matahari dan terbitnya bulan, atau terbenamnya matahari dan juga terbenamnya bulan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, dan pada pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan terdapat tanda-tanda yang paling agung, yaitu hanya Allah saja yang berhak disembah bagi orang-orang yang berakal. Artinya bagi orang-orang yang hatinya memiliki akal. Karena Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar, yang buta bukanlah penglihatan, walakin ta'ma al-qulubul lati fis sudur, tetapi buta hati yang ada di dada. Maka Hasan Al-Basri berkata, renungkanlah ciptaan Allah, renungkanlah lagi. Faida tadabbarta, jika engkau merenungkan, ra'aita, engkau akan menyadari anna lil qalbi ainan, hati ini ternyata memiliki mata. Apabila engkau benar-benar merenungkan, dan renungan ini tidak bisa rame-rame sendiri, renungan imaniyah, merenungkan imaniyah. Jadi tadabbur alam semesta, mentadaburi pergantian siang malam ini di antara ibadah yang paling sering kita tinggalkan. Ibadah yang sangat agung, tetapi kita melalaikannya, kita mengabaikannya. Nah, ini tanda lemahnya iman kita. Ini tanda lemah imannya kita. Padahal kita diperlihatkan oleh Allah matahari terbit, matahari terbenam, kemudian awan yang begitu indah dan kadang-kadang menakutkan, kemudian diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Maka Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman yang disebutkan berulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah." Renungkanlah ciptaan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi alaillah." Renungkanlah anugerah-anugerah Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah yang diperlihatkan Allah kepada hamba-hambanya. Karena itu menambahkan iman, menambahkan keyakinan seseorang tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seringkali bahkan ketika bangun tidur, mungkin kita mengamalkan sesekali, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bangun tidur beliau membaca firman Allah sambil melihat ke arah atas. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, dan mereka merenungkan wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Rasulullah SAW membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran setiap bangun tidur, dan beliau membacanya dengan merenungkan pergantian siang dan malam, pergantian antara tidur dan bangun. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah ibadah yang sering kita lalaikan. Coba kita latih. Jadi kita katakan, mungkin di rumah tidak bisa, katakan ketol, katakan melihat semua tampak langit nampak. Apakah harus ketol? Ketol pun mengeluarkan apa? Biaya juga. Ini tanda iman kita ya seperti itu. Padahal Allah berfirman, wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama menjelaskan, makanan yang kita makan ini, makanan yang kita makan, ada yang diambil oleh otak kita, ada yang diambil mata kita. Karena makanan yang kita makan menghasilkan energi. Ada yang diambil tangan kita, ada yang diambil pendengaran kita, ada yang diambil kaki kita. Semua anggota kita ini mengambil. Ada yang dibuang melalui kotoran, ada yang dibuang melalui kencing, ada yang keluar melalui apa? Keringat. Subhanallah. Kita kalau ngaji menyebut, tapi di luar ngaji, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, tidakkah kalian merenungkan ciptaan Allah? Tidakkah kalian merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di sini Allah berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dan ini disebutkan berulang-ulang, wadduha wal fajri wal asr wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Disebutkan berulang-ulang saja kita masih lalai, apalagi disebutkan sekali saja. Disebutkan berulang-ulang saja, kita masih mengabaikannya, kita masih melalaikannya, apalagi disebutkan sekali saja. Jadi yang paling penting dari apa yang kita baca adalah amalnya. Jadi ilmu yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan
yang paling penting adalah minta manfaatnya, minta amalnya. Karena Allah memuji orang yang demikian. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik. Diikuti untuk diamalkan. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Kita sudah sampai 4 ayat dari surat yang agung ini. Wallahu ta'ala alam. Syukran katsiran. Terima kasih banyak atas kehadiran ikhwah semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah serta di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkan kita meninggal dunia syahid di jalannya. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.